언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gambri Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab lanjutannya yang kemarin, yaitu di bab 57. Karena kemarin kita sudah sampai di bab 56. Di bab 57 ini kita akan belajar kosakatanya adalah tentang pindah tempat kerja, ya kosakata tentang perubahan tempat kerja, lalu pulang lebih awal dari masa kontrak atau putus kontrak ya. Memutus kontrak, dan juga pulang cuti kerja sementara atau pulang ke Indonesia sementara, seperti itu. Lalu target pembelajaran kita adalah mencari tahu tentang prosedur, ya tata cara pindah ke tempat kerja, lalu mengecek prosedur kepulangan itu kayak gimana. Tapi sebelum itu mari kita bahas dari judulnya terlebih dahulu. Saupjangal Byeonkyong Haku Sipente. Jadi kalau dande ini menunjukkan latar belakang suatu kejadian, ya udah ini nggak usah diartikan, kita artikan kata gosip ini aja. Saya ingin pindah tempat kerja. Sekarang kita bahas dari Tewail, percakapan 1 ada di track 175. Mari kita bahas. Oke. Ini ada percakapan antara Karim dan Adit. Jadi Karim ini bilang, Adit, no wesa omgil koramnya. Jadi Adit, kamu akan pindah tempat, pindah perusahaan gitu ya. Musen Ilisa, ada masalah apa sih? Terus Adit bilang, Uri wesaka sajongi an joaso kot munol dadel kot kata. Jadi ini kita penggal dari sini ya. Perusahaanku atau perusahaan kami itu sebab sajong itu kondisinya itu tidak bagus, maksudnya tidak baik-baik saja, yakni sajongi an jokta. Kondisinya tidak bagus. Maksudnya itu ada masalah. Kot munel dadel kot kata. Sepertinya itu kot itu segera ya, segera akan tutup pintu. Maksudnya itu apa? Sepertinya segera akan bangkrut ya. Sehingga 그래서 사장님이 사업장 변경 신청서를 내려고 하신더라고요. Sehingga Pak Bos ini ya, bosku ini kata torakoyo ini nggak ada artinya, kita artinya ini menyampaikan fakta yang dialami gitu aja. Sehingga bosku itu menyuruhku untuk menyerahkan formulir pengajuan pindah tempat kerja. Lalu Karim bilang, 그랬구나, oh begitu. 사장님도 힘드실 텐데. Jadi kata tende ini mengungkapkan ekspresi dugaan ya, menduga. Jadi mengekspresikan dugaan kita, artinya dugaanku, seperti itu aja. Jadi bosmu, dugaanku ya, dugaanku, bos kamu pun akan merasa berat. Nol manis hingga kayak jusi nol kot kata. Sepertinya beliau itu akan memberi berpikir banyak kamu. Maksudnya itu apa? Sepertinya beliau itu sangat memikirkanmu. Maja, benar sekali. Kacil hamyonso, seiring dengan bekerja bersama-sama selama ini, Jong itu artinya adalah rasa kasih sayang ya, kata Jong ini. Jongi mani teronente. Jadi rasa kasih sayangnya itu sangat banyak. Maksudnya itu apa? Beliau itu sangat menyayangiku. Nde, jadi nomu sop-sop he. Jadi beliau itu pasti sangatlah sedih. Kreto, meskipun begitu atau walaupun begitu, nan kesok iral heya hanika.
Jadi meskipun begitu, saya pun dikarenakan harus bekerja terus. Ya, 근데 사업장 변경 신청서는 akan tetapi formulir pengajuan pindah tempat kerja kalau 계약이 끝나고 한 달 이내에 해야 한다면서요. Jadi itu saya dengar itu harus diserahkan dalam 1 bulan ya setelah pindah, setelah itu selesai. Maksudnya itu setelah selesai kontrak kerja ya. 한 달 안에 고용센터에 가서 ya dalam 1 bulan pergilah ke ini pusat bekerja lalu 제출해야 돼. Kamu harus menyerahkannya. Seperti itu ya. Mari kita bahas tracknya ya 175. Mari kita dengarkan. 57과 사업장을 변경하고 싶은데 대화 1. 아댓, 너 회사 옮길 거라며? 무슨 일 있어? 우리 회사가 사정이 안 좋아서 곧 문을 닫을 것 같아. 그래서 사장님이 사업장 변경 신청서를 내라고 하시더라고. 그랬구나. 사장님도 힘드실 텐데 널 많이 생각해 주시는 것 같다. 맞아. 같이 일하면서 정이 많이 들었는데 너무 섭섭해. 그래도 난 계속 일을 해야 하니까. 근데 사업장 변경 신청서는 근로계약이 끝나고 한 달 이내에 해야 한다면서? 응, 한 달 안에 고용센터에 가서 제출해야 돼. Ya, ini ada kata sajongi anjota, itu artinya adalah kondisinya tidak bagus atau kondisinya tidak baik-baik saja. Kalau ini kata jongi delta, kata jong ini artinya adalah rasa kasih sayang ya. Kalau ini jongi delta, anggap aja itu sayang gitu aja. Terus ada sop-sop hata, itu artinya adalah sedih. Beliau itu merasa sedih. Sekarang kita bahas yang ini ya, pertanyaannya mari kita bahas. Yang nomor 1, Adison 왜 회사를 옮기려고 해요? Jadi Adit, kenapa dia itu berniat untuk pindah perusahaan? Jadi jawabannya adalah 회사 사정이 안 좋아서 다닐 수가 없어요. Jadi sebab ini kondisi perusahaannya itu tidak bagus. 다닐 수가 없어요. Jadi tidak bisa untuk beraktivitas lagi. Jadi seperti itu ya. Atau tidak bisa bekerja lagi. Sekarang nomor 2. 사업자 변경 신청서는 jadi formulir pengajuan pindah tempat kerja. Ini 언제까지 내야 해요? Harus diserahkan sampai atau harus diserahkan paling lambat itu kapan? Jadi jawabannya adalah kalau 계약이 끝나고 한 달 이내에 내야 해요. Jadi ini harus diserahkan dalam 1 bulan setelah selesai kontrak kerja. Sekarang kita bahas yang ohwi, yang kosakata 1. Ini ada 사업장 변경, itu adalah pindah tempat kerja. Ya, yang pertama, kosakata yang pertama adalah kalau 계약이 만료되다, itu artinya adalah kontrak kerja itu berakhir. Ya, kontrak kerjanya sudah berakhir. Terus kalau 계약이 해지되다, itu mengakhiri kontrak kerja atau kontrak kerjanya diakhiri. Terus 계약을 갱신하다 itu memperbarui kontrak. 갱신을 거절하다, menolak pembaharuan. Terus 사업장 변경 사유, alasan pindah tempat kerja. Terus 임금을 체불하다 itu artinya adalah tidak dibayar gaji atau ditunggak gajinya ya. Terus 유업하다 tutup sementara, 폐업하다 bangkrut. Ya, terus 폭언하다 itu artinya adalah memaki atau berbicara kasar. 폭행을 하다 itu melakukan kekerasan.
Terus saopjang Pyeongkyong Sinchongso, formulir pengajuan pindah tempat kerja. Saopjang Cuka itu menambah tempat kerja. Sekarang kita bahas yang Yonsep ya, yang latihan Yonsep ini. Pinggane maton pyohyonel kula tewarel wansongaseo, sempurnakanlah percakapan, pilihlah ungkapan yang benar pada kolom. Sekarang kita bahas yang nomor 1 ya, Yurpun. Coba yang nomor 1. Kelokeyaki malio tuemyon otoke hal koyeyo. Jadi jika ini kontrak kerjanya itu berakhir, Alkoyo kemungkinan akan melakukan bagaimana kamu itu akan melakukan bagaimana jika kontrak kerjamu sudah berakhir. Keakel titik-titik haryo koyo, aku berniat untuk titik-titik kontrak. Jikem tani는 회사가 좋은 것 같아서요. Sebab ini ya, perusahaan yang sedang saya kerja sekarang ini itu sepertinya bagus. Kalau ada ini jawaban seperti ini berarti ini mau ngapain kontrak. Jadi nomor 1 gengsin, pembaharuan. Nomor 2 heji, mau mengakhiri kontrak. Jelas jawabannya adalah nomor 1 ya. Jadi saya akan memperbaharui kontrakku. Sebab ini ya, sebab perusahaan yang sedang saya kerja sekarang ini, maksudnya yang tempat saya bekerja sekarang ini itu sepertinya bagus. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Sekarang yang nomor 2, mari kita bahas. Ya, yang nomor 2, 더 이상 공장은, ini kita penggal ya, entah isang ini bisa diartikan ke atas ya, bisa diartikan aneh. Jadi kalau diartikan 더 이상 공장은 운영 안 하는 거예요. Jadi seperti itu, 안 하는 거예요. Jadi pabrik ini kita artikan yang aneh gitu aja ya. Pabrik yang aneh, yang 더 itu lebih. Pabrik yang aneh. 운영한 하는 거예요. Kemungkinan itu tidak akan beroperasi lagi. 아니요, 사정이 있어서. Jadi tidak. Sebab perusahaan kita itu sedang ada ini sajong itu kondisi atau sedang ada masalah seperti itu ya, sedang ada kondisi masalah. 지금은 잠시 titik-titik 중이요. Sekarang ini tengah titik-titik sementara. Nomor 1 yuop, tutup sementara. Nomor 2 peop, sedang bangkrut ya. Kalau bangkrut itu selamanya ya, nggak mungkin bangkrut sementara itu nggak ada. Jadi jawabannya bukan nomor 2 tapi nomor 1. Sekarang ini tengah tutup sementara gitu ya. Jawabannya adalah nomor 1. Sekarang yang nomor 3, 근무지 titik-titik은 몇 번까지 가능해요. Jadi titik-titik pindah kerja itu mungkin ya, dimungkinkan itu sampai berapa kali. Nomor 1 신청, pengajuan tempat kerja itu kemungkinan sampai berapa kali, jelas salah ya. Nomor 2 Pyeongkyong itu pindah. Jadi 근무지 Pyeongkyongan, jadi pindah tempat kerja dimungkinkan itu sampai berapa kali. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya, yang lebih cocok itu ya. Ini 세 번까지는 바꿀 수 있는 거로 알고 있어요. Jadi alta itu tahu ya. Jadi aku baca ini setahuku. Setahuku al-su'id ini bisa. Kalau gol itu artinya adalah hal itu. Setahuku hal bisa itu pindah atau berganti sampai 3 kali. Maksudnya itu bisa pindah selama 3 kali. Jawabannya adalah nomor 2, Pyeongkyong. Sekarang yang nomor 4, mari kita bahas. Ntar saya kecilkan dulu. Ya. 근무지를 바꾸고 싶은 이유가 있어요. Apakah kamu ada atau punya alasan yang ingin pindah tempat kerja? Maksudnya itu apa? Alasanmu ingin pindah tempat kerja itu apakah ada? Terus ini menjawab, 몇 달째 임금을 못 받았어요. Aku tidak menerima upah
selama berbulan-bulan. Myotal C itu berbulan-bulan. Terus titik-titik to Pyeongkyong sayuga 되죠. Jadi dipecat juga itu bisa jadi alasan pindah tempat kerja kan? Itu nomor 1. Kalau kalian jawab nomor 1, jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Jadi ditunggak gajinya itu juga bisa menjadi alasan pindah tempat kerja kan? Jadi jawabannya adalah nomor 2. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Krimel Boko, jadi lihatlah gambar ko. Kemudian almajun marel yongkyolaseo, sambungkanlah kata yang benar. Ya, coba nomor 1, kalau ada ini ya, kata pokeng hata itu artinya dalam melakukan kekerasan, berarti yang ini ya. Terus ini pokon hata itu memaki atau berbicara kasar. Terus ini kata yuop hata ini adalah tutup sementara. Terus ini adalah peopata itu bangkrut atau muntataso ya, muntataso tutup pintu atau bangkrut itu sama ya. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang tehwai, yang percakapan 2. Ini ada percakapan antara Adit dan Iban. Mari kita bahas. Ya, jadi Adit ini bilang, 아버지가 지난달에 큰 수술을 받으셨어. Jadi ayahku pada bulan lalu telah mendapatkan operasi yang besar. Maksudnya itu apa? Ayahku bulan lalu telah menjalani operasi yang besar. Itu ya. Terus 정말 benarkah? 이제 좀 어떠셔? Jadi saat ini sedikit bagaimana? Maksudnya itu apa? Saat ini keadaannya bagaimana sekarang ini setelah operasi? Seperti itu ya. Terus 많이 안 좋으신 것 같다. Jadi itu sepertinya itu banyak tidak bagus. Maksudnya itu sepertinya itu kurang baik. 아무래도 walaupun bagaimanapun juga 고향에 다녀와야 할 것 같은데. Jadi meskipun begitu, bagaimanapun juga aku itu sepertinya akan harus pulang ke kampung halaman, akan tetapi gitu ya. Jadi akan tetapi terus agak mikir gitu dia ya. 걱정이 많겠다. Pastinya kamu itu banyak khawatir ya, pastinya kamu itu sangat mengkhawatirkannya. 고향에 가게 되면 jika gateway menjadi pergi ke kampung halaman, maksudnya tuh jika kamu jadi pulang ke kampung halaman. 지금 일은 어떻게 하고? Maksudnya itu apa? Kemudian bagaimana ini ya pekerjaanmu sekarang ini? Terus Adit membalas, 일시졸국 했다가 재입국하는 방법이 있다고 들었어. Jadi setelah pulang ke negara sementara itu ya, terosok saya dengar itu katanya ada cara untuk kembali ke negara lagi, maksudnya kembali ke Korea lagi. 그런데 akan tetapi 회사가 한창 바쁠 때라서, akan tetapi sebab saat ini itu saat sibuk-sibuknya ya, puncak sibuk-sibuknya perusahaan. 말 꺼내기가 쉽지 않네. Maksudnya itu apa? 말 꺼내기 itu mengeluarkan perkataan. 쉽지안 itu tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata. Maksudnya itu tidak mudah untuk menceritakannya. Terus 그렇겠다, sepertinya sih seperti itu. 그래도 walaupun bagaimanapun juga 사장님께 한번 이야기해봐. Cobalah untuk bercerita sekali kepada 사장님 atau kepada Bapak Direktur. Seperti itu ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya. 대화 2. 아버지가 지난달에 큰 수술을 받으셨어. 정말? 이젠 좀 어떠셔? 많이 안 좋으신 것 같아. 아무래도 고향에 다녀와야 할 것 같은데. 걱정이 많겠다. 고향에 가게 되면 지금 일은 어떻게 하고? 일시 출국했다가
재입국하는 방법이 있다고 들었어. 그런데 회사가 한창 바쁠 때라서 말 꺼내기가 쉽지 않네. 그렇겠다. 그래도 사장님께 한번 이야기해봐. Jadi ini ada kata malkonegi, itu artinya adalah mengeluarkan perkataan ya, atau memulai bicara, itu juga bisa ya. Terus ini ada kata hancang, ini artinya adalah puncak-puncaknya, paling ya, atau puncak-puncaknya, seperti itu. Sekarang kita bahas yang pertanyaannya nomor 1 dan nomor 2. Adisen we 고향에 다녀오려고 해요. Jadi Adit ini we kenapa berniat untuk pulang ke kampung halaman. Jadi jawabannya adalah 아버지가 변찮으셔서 고향에 다녀오려고 해요. Jadi sebab ayahnya itu sakit, maka dia itu berniat untuk pulang ke kampung halaman. Sekarang nomor 2. 아디슨 사장님께 왜 일시출국하고 싶다는 말을 쉽게 얘기하지 못해요. Jadi Adit ini kenapa dia itu tidak bisa melakukan atau tidak bisa bercerita secara mudah. Jadi mengatakan bahwa dia itu ingin pulang ke negara sementara kepada Pak Direktur. Jadi jawabannya adalah 회사가 한창 바쁘기 때문에. Jadi disebabkan perusahaannya ini lagi puncak-puncaknya sibuk ya. 얘기하기 쉽지 않았어요. Jadi sebab seperti itu ya, sebab itu makanya dia itu tidak mudah untuk bercerita. Sekarang kita bahas yang owi, yang kosakata 2. Ini ada Chuki Kwikukwa Ilsi Julkuk. Jadi kalau diartikan Ilsi Julkuk itu artinya adalah pulang ke negara. Ilsi itu sementara, dan pulang ke negara lebih awal. Kata Chuki itu pulang ke negara lebih awal. Sekarang kita bahas, ini ada Chuki Kwikukata, itu pulang ke negara lebih awal. Terus ini Ilsi Julkuk Hata, itu pulang sementara. 재입국하다 itu artinya adalah masuk negara kembali. Karena ini Korea berarti masuk kembali ke Korea. 면제되다 dibebaskan atau bebas. Terus ada 개인 사정 itu masalah pribadi atau keadaan pribadi. Terus ini 집안 사정 itu keadaan dalam rumah atau keadaan keluarga. Terus 병원 penyakit, 변찮으시다 itu sakit. Ya, ini ada 재입국 허가 신청서, formulir pengajuan izin masuk kembali ke negara. Terus 동의서 itu adalah surat persetujuan atau formulir persetujuan ya, atau surat izin gitu aja, formulir izin. Terus 출국 예정 신고서, jadi formulir laporan rencana kepulangan ya, formulir laporan rencana kepulangan. Sekarang kita bahas yang ilsi julkuk. Jadi julkuk itu pulang ke negara, ilsi itu sementara. 본인의 결혼이나 부모님의 병원 등과 같은 설정으로 일시적으로 출국하기를 원한 경우. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam kasus kalian itu menginginkan pulang ke negara sementara dengan keadaan yang sama dengan ayah kalian itu sakit atau kalian menikah ya, menikahnya diri sendiri. 사업주의 동의를 얻어서, jadi dapatkanlah persetujuan dari bos kalian. Lalu 고향에 다녀올 수 있습니다. Kalian al-su'id bisa pulang ke kampung halaman. 출국 전에, sebelum kalian tuh pulang ke negara, 미리 재입국 허가 신청서를 제출하면, jika kalian menyerahkan formulir pengajuan izin masuk kembali terlebih dahulu, 재입국시 pada saat kalian itu masuk ke negara lagi,
재입국 허가가 면제되다. Itu artinya adalah izin masuk kembali lagi nanti akan dibebaskan. Sekarang kita bahas yang ini ya, 연습 yang latihan 2 ini. 그림에 맞은 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi masukkanlah pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Oke ya, coba yang nomor 1. Ini kalau ada kata tuesahata itu artinya adalah pensiun ya, atau berhenti kerja. Berarti ini adalah gambar nomor 3. Ini nomor 3 ya berarti ya. Sekarang ini ada jogi kuikukhata, itu artinya adalah pulang ke negara. Jogi itu lebih awal, jadi jawabannya adalah nomor 4 ini ya. Terus ini julguk 예정신 고서를 제출하다, menyerahkan formulir laporan rencana kepulangan, berarti adalah nomor 2. Terus 개인 사정이 생기다, itu artinya adalah tertimpa keadaan pribadi ya, tertimpa masalah pribadi. Ini jawabannya adalah nomor 1. Yang nomor 2, 빈간에 맞는 표현을 골라 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan. Pilihlah ekspresi yang benar pada kolom. Sekarang bahas yang nomor 1. 개인적인 사정이 생겨서. Jadi sebab tertimpa keadaan pribadi atau tertimpa masalah pribadi, 고향에 잠시 다녀오게 됐어요. Jadi aku telah menjadi pulang sementara ke kampung halaman, atau aku telah memutuskan untuk pulang sementara ke kampung halaman. 네, 반장님께 들었어요. Ya, saya telah mendengarnya dari Pak Mandor. titik 신청서는 제출했어요. Jadi seperti itu. Apakah sudah menyerahkan ini formulir pengajuan apa kira-kira? Nomor 1, 사업장 변경, pindah tempat kerja. Apakah formulir pengajuan pindah tempat kerjanya sudah diserahkan? Gitu ya. Jadi salah ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah apakah formulir pengajuan izin masuk kembalinya sudah diserahkan. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Jadi kalau kalian itu pulang ke negara sementara, jadi kalian itu harus menyerahkan namanya ini ya, 재입국 허가 신청서, formulir pengajuan izin masuk kembali. Jika kalian sebelum pulang ke negara atau sebelum cuti ke Indonesia menyerahkan formulir pengajuan izin masuk kembali ini, di saat kalian itu masuk kembali ke negara Korea nanti, itu nanti kalian akan dibebaskan. Jadi boleh untuk masuk seperti itu ya, tidak dipersulit gitu maksudnya. Sekarang nomor 2, mari kita bahas. 이렇게 빨리 고향에 돌아가는 거예요? Jadi seperti itu ya. Apakah kemungkinan kamu akan kembali ke kampung halaman cepat seperti ini? Ya, seperti itu ya. 네, 어머니가 편찮으셔서. Ya, ibuku itu sebab sakit. 하게 됐어요. Aku telah menjadi atau aku telah memutuskan untuk apa kira-kira? Nomor 1, telah memutuskan untuk masuk kembali. Jelas nggak masuk ya. Maka aku telah memutuskan untuk pulang lebih awal. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Jadi sebab ibuku sakit, aku memutuskan untuk pulang lebih awal atau memutus kontrak seperti itu ya. nomor 3, 이번 주까지 근무하고 다음 주 출국이죠. Seperti itu ya. Jadi kamu bekerja sampai minggu ini. Jadi kemudian minggu depan kamu akan pulang ke negara kan? Pulang ke negara asalmu kan? 네, 금요일에 나면 출국 준비하려고요. Jadi jawabannya adalah 네, 금요일에 퇴사하고. Jadi ya, saya itu akan berhenti kerja dari hari Jumat, pada hari Jumat. Lalu aku berniat untuk mempersiapkan kepulangan. Jawabannya adalah nomor 2 ya, bukan melapor ya. Saya akan
melapor pada hari Jumat dan akan mempersiapkan kepulangan. Jelas tidak masuk. 정답은 2번 입니다. Sekarang yang nomor 4, mari kita bahas. Ya, yang nomor 4. 재입국 허가 신청서를 제출하고 일시 출국했다가 입국하면 다시 허가를 받아야 해요. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau diartikan itu seperti ini. Menyerahkan formulir pengajuan izin masuk kembali, kemudian ketika telah pulang ke negara sementara, lalu jika masuk ke negara kembali, apakah harus mendapatkan izin lagi? Seperti itu ya. 아니요, 이 경우에는, jadi dalam kasus ini 재입국 허가가 izin masuk kembalinya itu dibebaskan, 면제돼요, dibebaskan. Terus ini 가능해요, dimungkinkan. Jelas salah ya, yang paling tepat adalah nomor 2, dibebaskan. 활동, yang aktivitas ini ya 여러분. 재입국 허가 동의서입니다. Ini adalah formulir atau surat persetujuan izin masuk kembali. 읽고, baca dengan baik. Kemudian 질문에 답하세요, jawablah pertanyaannya. Jadi ini adalah surat ini ya, 재입국 허가 동의서. Ini adalah surat persetujuan izin masuk kembali. Jadi kalau kalian pulang ke negara, kalian harus punya ini ya, harus mendapatkan surat ini. Sekarang 업체명, nama perusahaannya itu adalah Kuryossikbum. Itu adalah ini nama perusahaan. Alamatnya di sini. Terus ini ada 연수생 인적사항. Itu artinya adalah hal personal diri kita, atau hal personal. Kata 연수생 itu adalah siswa pelatihan ya ini ya. Terus 성명 itu namanya adalah kan. 성별 jenis kelaminnya 6 itu laki-laki. Terus 외국인 등록번호, nomor registrasi orang asingnya itu adalah ini. Terus 여권번호 itu nomor paspor, itu adalah ini. Terus 재입국사유, ntar saya besarkan ya. 재입국사유 alasannya pulang ke negara itu karena apa? 부모님의 병원으로 일시 출국합니다. Jadi pulang ke negara sementara dikarenakan sakit ya orang tuanya. Terus 재입국 기간, masa masuk kembali ke Korea itu kapan? 출국 예정일, itu artinya adalah hari dijadwalkan pulang ke negara, itu adalah tanggal 3 bulan 5 2015. Terus 허가 기간 itu masa izinnya itu ini ya, tanggal 3 bulan 5 2015, lalu tanggal 17 bulan 5 2015. Sekarang pertanyaannya yang nomor 1. 위의 재입국 허가 신청서의 내용과 다른 것을 고르세요. Jadi pilihlah hal yang berbeda dengan isi formulir pengajuan izin masuk kembali di atas ini. Kita disuruh mencari hal yang berbeda. Sekarang yang nomor 1. 간 씨는 김철수 씨와 함께 출국을 해야 합니다. Saudara Kan itu harus pulang ke negara bersama dengan saudara Kim Chol-soo. Kim Chol-soo itu siapa sih? Jadi Kim Chol-soo itu ini ya. Ya, 대표자 itu adalah perwakilan dari perusahaan, itu Kim Chol-soo. Nggak mungkin kan kalian tuh cuti pulang ke Indonesia terus kalian tuh mengajak Kim Chol-soo orang Korea ini. Nggak mungkin dia tuh mau mengantarkan. Sekarang kita lanjutkan. Jelas ini kurang cocok ya nomor 1, tapi nanti dulu kita artikan dulu nomor 2. 간 씨는 부모님의 건강 문제로 일시 출국을 합니다. Saudara Kan ini dia tuh pulang ke negara sementara dikarenakan masalah kesehatannya orang tuanya. Jadi ini karena orang tuanya sakit ya alasannya. Alasannya itu adalah dikarenakan orang tuanya sakit. Ini ya.
Berarti ini sesuai, nomor 2 ini sesuai. Ingat kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Nomor 3, 간신은 중남에 있는 고려식품에서 일하고 있습니다. Jadi saudara Kan ini bekerja di Goryeo-Sikbum, ini nama perusahaan ya, di Goryeo-Sikbum yang ada di Chungnam. Jadi perusahaannya itu ada Goryeo-Sikbum, itu betul. Ntar alamatnya ada di Chungnam, betul nggak Chungnam? Ntar alamatnya, oh iya kata Chungnam, berarti betul ya. Berarti yang ini betul. Sekarang yang 마지막으로, yang terakhir, 간신은 5월 3일부터 5월 17일까지 고향에 다녀올 수 있습니다. Jadi saudara Kan ini al-su'id itu bisa pulang ke kampung halaman sampai tanggal 17 bulan 5. Jadi dari tanggal 3 bulan 5 sampai tanggal 17 bulan 5. Betul nggak? Tanggal 3 bulan 5 sampai 17 bulan 5. Ya, ini masa izinnya. Berarti 3 bulan 5-nya betul, 7 bulan 5-nya betul. Berarti nomor 4 ini sesuai. Ya, yang tidak sesuai adalah nomor 1. Saudara Kan itu harus pulang ke negara bersama dengan Kim Chol-soo. Padahal Kim Chol-soo itu adalah wakil dari perusahaan. Ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. 제2국가 동의서에 대한 내용으로 맞으면 lingkaran 틀리면 silang. 표시하세요. Jadi intinya tandailah dengan silang jika salah, terus lingkaran jika benar, dengan isi tentang surat persetujuan izin masuk kembali. Mari kita bahas yang nomor 1. 허가 기간을 알 수 있습니다. Jadi al-su'id itu bisa, kita bisa mengetahui masa izinnya. Jadi masa izinnya jelas ya, ini dari tanggal 3 bulan 5 sampai tanggal 17 bulan 5. Berarti ini sesuai. Nomor 2. 근무지와 근로자의 정보를 적습니다. Jadi sedikit sekali ya informasi tentang pekerja dan tempat kerjanya. Ya, sesuai. Terus nomor 3. 출국해서 pulang ke negara sementara lalu 가려는 장소의 주소를 밝힙니다. Lalu diterangkan atau dijelaskan alamat tempat yang akan dituju. Jelas ya, jadi pulang ke negara lalu diterangkan alamat tempat yang akan dituju. Tempat yang akan dituju itu mana? Ya ini tempat di kampung ini ya, tempat alamat kampung ini. Jadi ini adalah sesuai. Sekarang nomor 4. 근무하는 업체 대표의 확인이 필요합니다. Jadi perlu sekali ya, perlu pemeriksaan wakil perusahaan tempat bekerja, tempat kita bekerja. Jadi sesuai. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang 정보, yang informasi. 사업장 변경, 변경 itu pindah, 사업장 tempat kerja. 사업장 변경이란, jadi iran ini artinya adalah arti. 변경, pindah tempat kerja. 사업장 변경이란 일하고 있는 근무지를 바꾸는 것을 말합니다. Jadi arti pindah tempat kerja itu merupakan hal berganti tempat kerja di mana kalian itu sedang bekerja saat ini. 외국인 근로자는 최저의 근로 계시를 한 사업장에서 계속 근무하는 것이 원칙입니다. Jadi kita penggal dari sini ya, pekerja orang asing itu pada prinsipnya harus bekerja secara terus-menerus di tempat kerja di mana mereka itu mulai kerja permulaannya atau mulai kerja awalnya. 다만, namun 정상적인 근로 관계 지속이 어렵다고 인정되는 경우에 dalam kasus yang telah diketahui bahwa mereka itu sulit untuk melangsungkan hubungan kerja secara normal. Terus 한 해 외국인 근로자의 기본적인 인원 보장을 위해 demi atau untuk menjamin hak asasi secara pokok atau secara mendasarnya pekerja orang asing itu, maka secara terkecuali 사업장 이동을 최대 3회까지 허용합니다.
maka diizinkan atau diberi izin sampai 3 kali maksimal untuk pindah tempat kerja. Jadi seperti itu ya Yorpun. Awal sebenarnya kalau pekerja orang asing itu prinsipnya itu mereka itu harus bekerja di mana kontrak awal mereka kerja itu. Cuman karena ada masalah sesuatu hal, jadi diberi izin untuk pindah selama sampai 3 kali pindah. Sekarang kita lanjutkan. Saopjang Byongkyong Sayu. Sayu itu alasan pindah tempat kerja. Yang bisa menjadi alasan untuk pindah tempat kerja itu apa aja? Ini ada 3 poin ya. Yang pertama, poin pertama, 사용자가 정당한 사유로 근로계약 기간 중 근로계약을 해지하려고 하거나 근로계약이 만료된 후 갱신을 거절한 경우. Jadi, ini kita penggal dari sini ya. Alasan yang pertama itu dalam kasus majikan kalian atau bos kalian itu menolak pembaharuan ya setelah berakhirnya kontrak kerja ataupun berniat akan mengakhiri kontrak kerja di tengah-tengah masa kontrak kerja dengan alasan yang tepat atau dengan alasan yang masuk akal. Sekarang poin yang nomor 2, 외국인 근로자의 책임이 아닌 사유로 사회동념상 그 사업 또는 사업장의 근로를 계속할 수 없게 되었다고 인정하여 고용노동부 장관이 고시한 경우. Kalau diartikan itu, kalau 경우 itu kasus ya. Yang poin kedua adalah dalam kasus telah diumumkan Menteri Ketenagakerjaan ini ya, Menteri Tenaga Kerja ini yang diakui bahwa menjadi tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa terus-menerus bekerja di tempat kerja itu, dan lagi pekerjaan itu menurut norma sosial itu dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pekerja orang asing. Yang poin nomor 3, 상해 등으로 외국인 근로자가 해당 사업장에서 계속 근무하기는 부적합하나 다른 사업 또는 사업장에서 근무하는 것은 가능하다고 인정되는 경우. Jadi kalau diartikan itu adalah dalam kasus telah disetujui dan dimungkinkan untuk bekerja di tempat kerja dan lagi mengerjakan pekerjaan lain atau dia itu tidak layak bekerja terus-menerus di tempat kerja yang bersangkutan tadi karena pekerja orang asing tadi mengalami cedera. Ya, ini camko 사업장 변경 허용 사유. Jadi sayu itu alasan izin pindah tempat kerja. Ini adalah catatan tambahan ya. 외국인 고용법제, maksudnya itu adalah ini pasal 25 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan Orang Asing. Dan ini si Hengryong, ini artinya adalah dekret kalau di sini artinya. Jadi dekret, mungkin ini ayat ke-30 atau apa ya. Kita lanjutkan yang 사업장 변경 절차. Jadi 절차 itu prosedur, 변경 pindah tempat kerja. Prosedur pindah tempat kerja. 사업장 변경 사유가 발생한 외국인 근로자는, jadi kita penggal dari sini, pekerja orang asing yang mengalami alasan pindah tempat kerja, atau diartikan pekerja orang asing yang sudah punya alasan yang cukup untuk pindah tempat kerja, 사용자와 근로계약을 종료한 후 1개월 이내 사업장 소재지 관할 고용센터에 사업장 변경 신청서를 제출해야 합니다. Jadi pekerja orang asing yang sudah punya alasan yang cukup untuk pindah tempat kerja ini harus menyerahkan formulir pengajuan pindah tempat kerja ke pusat pekerja di wilayah hukum atau yang terdekat dengan lokasi mereka itu bekerja dalam 1 bulan setelah berakhirnya kontrak kerja dengan majikannya atau dengan bosnya. 3개월 이내에 재취업을 하면 됩니다. Lalu mereka itu bisa jika dipekerjakan lagi dalam waktu 3 bulan. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang EBS topik 듣기. Mari kita bahas.
이야기를 듣고 dengarkanlah ceritanya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1, 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? Jadi wanita Koit sedang melakukan apa sekarang ini? Nomor 1, 근로계약갱신 itu pembaruan atau perbaharui kontrak kerja. Nomor 2, 근로계약 만료 itu mengakhiri kontrak kerja. Terus ini nomor 3, 근로계약 만료 itu sama ya, mengakhiri kontrak kerja. Terus nomor 4, 근무지 변경 신청 itu pengajuan pindah tempat kerja. Coba ini jawabannya nomor berapa? Kita dengarkan lalu kita jawab. (57과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 근무지를 바꾸고 싶은데요. 네, 서류는 이쪽에 제출하세요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, 여러분. 근무지 변경 신청, pengajuan pindah tempat kerja. Sekarang yang nomor 2 kita bahas. 남자는 무엇에 대해 이야기를 하고 있습니까? Jadi laki-laki ini sedang bercerita tentang apa? Nomor 1 yuop, tutup sementara, piop, bangkrut. Nomor 3 itu pokon itu perkataan kasar ya, maksudnya dimaki-maki dengan perkataan yang kasar. Terus pokeng itu kekerasan, menerima kekerasan. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번 회사가 사정이 있어서 작업을 일시적으로 중단했어요. Oke, jadi jawabannya adalah yuop, tutup sementara. Sekarang yang nomor 3, mari kita bahas. Ya, nomor 3, 질문을 듣고 dengarkanlah pertanyaannya. Kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, 네, 사유를 이야기하세요. Ya, ceritakanlah alasannya. Nomor 2, 네, 표준 근로계약서를 내세요. Ya, serahkanlah formulir kontrak kerja standarnya atau SLC-nya, itu ya. Nomor 3, 네, 사정 발급 신청서를 내세요. Ya, serahkanlah atau berikanlah, mohon berikanlah formulir pengajuan penerbitan visa. Nomor 4, 네, 재입국 허가 신청서를 내세요. Ya, serahkanlah formulir pengajuan izin masuk kembali. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab. (3번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, 여러분. 네, 재입국 허가 신청서를 내세요. Ya, serahkanlah formulir pengajuan masuk kembali. Izin masuk kembali. Sekarang kita bahas yang nomor 4 sampai nomor 5. 이야기를 듣고, jadi dengarkanlah ceritanya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 4 terlebih dahulu, mari kita bahas. 여자는 무엇을 이야기하고 있습니까? Jadi wanita ini Koit sedang bercerita apa? Nomor 1, 재입국 itu masuk ke negara kembali. Nomor 2, 일시 출국 pulang ke negara sementara. Nomor 3, 조기 귀국 itu pulang ke negara lebih awal atau diartikan bisa memutuskan kontrak ya, memutuskan kontrak sebelum kontrak kerja selesai. Nomor 4, 출국 신고 itu lapor masuk negara. Seperti itu ya. Mari kita bahas jawabannya nomor berapa, kita dengarkan. (4에서 5번) 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 고향에서
얼마 동안 있을 예정이에요? 2주 안에 돌아올 거예요. Oke, jadi jawabannya nomor 2. Itu nomor 4 adalah yang nomor 2 ya. 일시 julku, pulang ke negara sementara. Sekarang yang nomor 5. 남자는 왜 근무지를 옮겼습니까? Jadi laki-laki ini kenapa dia itu 옮기다, itu pindah ya, pindah tempat kerja, itu kenapa? Nomor 1, pokang temune, itu disebabkan karena dia mengalami kekerasan. Nomor 2, pokon temune, disebabkan karena dia itu mengalami kata-kata kasar atau dimaki oleh majikan, seperti itu ya. Nomor 3 itu pieyop temune, disebabkan perusahaannya itu bangkrut atau tutup selamanya. Nomor 4, imgem jebul temune, disebabkan karena ditunggak gajinya atau tidak dibayar gajinya. Oke, nomor 5, mari kita dengarkan lalu kita jawab. Jawabannya nomor berapa? 5번. 계약 기간이 끝나서 옮긴 거예요? 아니요. 회사 사정이 안 좋아서 문을 닫았어요. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah laki-laki ini kenapa pindah ke tempat kerja, karena disebabkan perusahaan itu adalah bangkrut atau tutup selamanya. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang wak장 연습 ini, yang latihan tambahan ini. 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Jadi dengarkanlah percakapannya, kemudian pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya adalah 여기는 di sini 어디입니까? Di mana? Jadi di sini di mana? Nomor 1 공장 itu pabrik. Nomor 2 회사 perusahaan, 경찰서 kantor polisi, 고용센터 itu pusat tenaga kerja. Karena ini tidak ada file listening-nya ya, kita mengartikan aja sambil kita mengartikan ini latihan mengartikan kalimatnya. Ini ada percakapan antara 남자 laki-laki dan 여자 perempuan. 사업장 변경을 하러 왔어요. Jadi aku datang ke sini untuk pindah tempat kerja. Terus yang perempuan ini, 왜 이렇게 늦게 오셨어요? Kenapa Anda itu telah datang terlambat seperti ini? 퇴사한 지 벌써 20일이 되었네요. Jadi itu 퇴사 itu artinya adalah berhenti kerja. Berhenti kerjamu itu sudah 20 hari. Jadi 벌써 itu artinya sudah ya. Sudah 20 hari loh kamu berhenti kerja itu. 공장을 그만두고 한 달 안에 신고를 하셔야 돼요. Jadi kemandu itu artinya adalah berhenti ya. Berhenti kerja setelah berhenti dari pabrik. Kemudian kamu itu harus melapor dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah berhenti dari pabrik, kamu itu harus melapor. 몰랐습니다. Saya itu tidak mengerti, saya tidak tahu. 다음부터 ya yang berikutnya 조회할게요. Aku akan memperhatikan tentang hal itu. 자, 이거 받으세요. Silakan terimalah ini. 구직 등록 필요정이에요. Ini adalah surat pencarian kerja, surat pendaftaran pencarian kerja. 감사합니다. Jadi kalau percakapan seperti ini, kira-kira latar belakang tempatnya itu di mana? Jawabannya adalah di pusat tenaga kerja, ya, 고용센터. Karena ini membicarakan tentang pindah tempat kerja. Sekarang kita bahas yang EBS topik ilgi. Ya, mari kita bahas yang EBS topik ilgi. Ini ada yang nomor 1 sampai nomor 4 dulu ya. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar, yang paling benar, pergi masukkan ke kolomnya. Yang nomor 1, mari kita bahas. 사업주와 근로계약 종료 후 한 달 안에 titik-titik을 신청해야 합니다. Jadi di dalam 1 bulan setelah berakhirnya kontrak kerja dengan majikan atau dengan bos kalian itu, maka harus mendaftar atau harus mengajukan apa kira-kira? Nomor 1, 계약 갱신 itu pembaruan kontrak.
jelas salah ya. Nomor 2, keyak malyo, itu pengakhiran kontrak atau berakhir kontrak. Salah ya. Nomor 3, gelo keyak, itu kontrak kerja. Harus mengajukan kontrak kerja, salah. Yang paling betul itu adalah dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan setelah berakhirnya kontrak kerja dengan majikan, kalian tuh harus mengajukan saopjang byeongyong, pindah tempat kerja. Ya, yang jawabannya itu adalah yang ini ya. Nomor 2, geinsa jongro titik-titik kelalte. Jadi saat titik-titik karena alasan pribadi, jibuk kasin jongsoe, saopjae dongoi sorel, 정부하여 제출합니다. Jadi saat titik-titik alasan karena alasan pribadi, maka itu harus menyerahkan dengan melampirkan surat persetujuan atau surat rujukan majikan atau bos kita di formulir izin masuk kembali. Jadi ini saat ngapain ya? Jadi nomor 1, jiibguk. Saat masuk kembali karena urusan pribadi, jelas tidak masuk. Nomor 2, ilsi julguk. Saat pulang ke negara sementara karena alasan pribadi, entah ibu sakit atau menikah dan lain-lain itu ya, maka harus menyerahkan dengan melampirkan surat persetujuan majikan kita di formulir izin masuk kembali. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya, saat pulang ke negara sementara. Kalau nomor 3, joki kuiguk, itu pulang ke negara lebih awal ya, itu tidak cocok ya. Terus genmuji byeongyong, pindah tempat kerja, ini juga kurang cocok. Jadi yang paling tepat itu adalah saat pulang ke negara sementara karena urusan pribadi, karena ada kata karena urusan pribadi ya. Jawabannya adalah nomor 2. ilsi julguk, pulang ke negara sementara. Sekarang yang nomor 3, saopjang byeongyong titik-titik에는 근로계약의 만료나 해지 일하던 사업장의 유업이나 비해업 근로자의 상해 등이 있습니다. Jadi pada titik-titik pindah tempat kerja ada cederanya pekerja, bangkrut atau tutup sementaranya tempat kerja, tempat kita bekerja ini ya. Terus berakhir atau habis kontrak kerjanya. Itu pada apa? Nomor 1, masa. Pada masa pindah tempat kerja itu ada yang namanya ini ya, kurang cocok ya. Yang paling tepat itu adalah pada alasan ya. Pada alasan pindah tempat kerja, di dalamnya itu berisi sesuatu yang berisi tentang cederanya pekerja, bangkrut, atau tutup sementaranya tempat kerja, tempat kita bekerja, terus berakhir atau habis masa kontrak kerjanya. Jadi yang paling tepat itu adalah pada alasan ini ya. Saopjang byeongyong sayu. Itu ya, jawaban nomor 2. Nomor 3 itu sinko, laporan. Nomor 4 itu sinjong, pengajuan. Sekarang nomor 4, il시 julguk 전에 허가를 받으면. Jadi jika kita itu mendapatkan izin sebelum pulang ke negara sementara, 다시 입국할 때, saat kita masuk ke negara lagi, 재입국 허가가, izin masuk kembalinya itu dibebaskan. Jawabannya adalah nomor 2. Jadi izin untuk masuk kembali itu dibebaskan. 재입국 허가를 안 받아도 되니까, dikarenakan boleh juga tidak menerima izin masuk kembali, 훨씬 편하겠네요. pastinya itu jauh lebih nyaman. Kita bahas yang nomor 5. 다음 질문에 답하십시오. Silakan jawab pertanyaan berikut. Jadi pertanyaannya adalah 재입국 허가 신청서를 제출할 때, saat menyerahkan formulir pengajuan izin masuk ke negara kembali, 주의해야 할 것은, jadi hal yang harus diperhatikan itu apa? Mari kita baca. 한국에서 일을 하다가, jadi ketika bekerja di Korea, 본의 결혼이나
부모님의 병원 등 개인 사정이 생겨서 일시 출국을 할 때는, jadi saat akan pulang ke negara sementara karena mengalami alasan pribadi, dikarenakan sakitnya orang tua atau menikahnya diri sendiri, 미리 신고를 해야 합니다. Jadi harus melapor terlebih dahulu. 신고를 할 때 saat melapor 재입국허가 신청서를 작성하고, jadi harus melengkapi formulir pengajuan izin masuk kembali, kemudian 사업주의 동의서를 함께 받아서, mendapatkannya itu bersamaan dengan persetujuan dari majikan. lalu 출입국관리사무소에 제출하면 됩니다. Lalu bisa jika kita itu menyerahkan ke kantor imigrasi. Jadi pertanyaannya tadi adalah saat kita menyerahkan formulir pengajuan izin masuk ke negara kembali itu hal yang harus diperhatikan itu apa? Nomor 1, 사업주의 동의서를 받아야 합니다. Harus mendapatkan persetujuan dari majikan atau bos kita. Nomor 2, 자신의 건강 상태를 확인해야 합니다. Harus memeriksa kondisi kesehatannya diri sendiri. Nomor 3, 한국에 다시 돌아올 때, saat kembali lagi ke Korea, 제출해야 합니다. Maka harus menyerahkannya. Nomor 4, 결혼한 사람은, orang yang telah menikah, 혼인 신고서를 내야 합니다. Harus menyerahkan formulir pengajuan, formulir laporan pernikahan atau surat nikah itu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu nomor berapa? Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 1 ya 여러분. 사업주의 동의서를 받아야 합니다. Harus mendapatkan surat persetujuan dari majikan sebelum kita itu harus sebelum kita menyerahkan formulir pengajuan izin masuk kembali ke negara. Sekarang kita bahas yang wakjang 연습, yang latihan tambahan ini. 다음 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi berikut ini itu apa? Kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi artikel ini. Mari kita bahas artikelnya. 저는 지난달에 친구의 소개를 받아서 사업장 변경을 했습니다. Jadi saya itu bulan lalu telah pindah tempat kerja sebab menerima perkenalan dari teman. 그리고 사업장 변경 신고를 하러 갔다가, jadi kemudian ketika saya itu telah pergi untuk melapor pindah tempat kerja, 제가 잘못했다는 것을 알았습니다. Saya itu baru tahu bahwa saya itu telah melakukan kesalahan. 저는 사업장 변경을 할 때, jadi saya saat pindah tempat kerja, 고용센터에서 소개해준 업체만 가능하다는 사실을 몰랐습니다. Jadi saat pindah ke tempat kerja, saya itu tidak tahu kalau faktanya itu mungkin hanya perusahaan yang diberikan perkenalan dari pusat pekerja saja. Jadi saya itu tidak tahu kalau saya itu hanya boleh bekerja di perusahaan yang dikenalkan di pusat tenaga kerja saja. 그래서 sehingga 결국 akhirnya 저는 근무처 변경 허가를 받지 못하게 되었습니다. Jadi sehingga akhirnya saya menjadi tidak bisa mendapatkan izin pindah tempat kerja. Jadi seperti itu ya. Mari kita bahas ini opsinya yang pertama. 작은 사업장에서 큰 사업장으로 변경했습니다. Jadi telah pindah ke tempat kerja yang besar dari tempat kerja yang kecil. Itu yang nomor 1. Jelas gak cocok ya. Nomor 2, 고용센터에서 소개해준 업체에 취업했습니다. Telah bekerja, ya telah mendapatkan kerja ke perusahaan yang
telah diberi perkenalan dari pusat pekerja. Ya, dia itu belum bekerja ya, dia itu ya. Jadi salah. Nomor 3, 친구가 소개한 업체에 취업을 하지 못하게 됐습니다. Jadi, menjadi tidak bisa bekerja ke perusahaan yang telah diperkenalkan oleh teman. Ya, ini nomor 3 sesuai ya. nomor 4, 사업장 변경 신청에 필요한 서류를 준비하지 못했습니다. Tidak bisa mempersiapkan dokumen yang diperlukan pada pengajuan pindah tempat kerja. Itu nomor 4. Jadi, jawabannya yang sesuai itu adalah yang nomor 3. 친구가 소개한 업체에 취업을 하지 못하게 되었습니다. Menjadi tidak bisa bekerja ke perusahaan yang telah diperkenalkan teman. Jawabannya nomor 3. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 57 ya Yorobun. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 58. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.